Oke, pertanyaannya sederhana. Bagaimana kita meningkatkan performa Windows 11 yang sudah kita miliki? Misalnya nih, kamu punya RAM cuma 8 GB gitu ya. Dan kamu harus coding Unity misalnya, atau misalnya coding Visual Studio, ngembangin web, gimana supaya lebih optimal. Yuk kita bahas nih, apa yang bisa kita lakukan. Tips pertama adalah performance tuning untuk tampilan yang kita gunakan ya. Caranya cukup tekan performance, nanti akan keluar adjust the appearance and performance Windows. Kita klik ya, maka nanti kita akan keluar nih performance option. Ini juga ada di Windows 10 ataupun Windows yang sebelumnya. Teman-teman bisa klik adjust for best appearance atau best performance ya. Kalau pengen milih-milih juga boleh seperti ini ya. Jadi ini contohnya kayak pilih-milih. Tergantung berapa RAM-nya. Kalau RAM 8 GB tampaknya milih-milih seperti ini boleh. Tapi kalau RAM-nya di bawah 8 GB ya, teman-teman harus memikirkan untuk best performance ya. Kemudian jangan lupa juga untuk konfigur prosesor scheduling ya, prosesor scheduling. Kita harus memilih mana yang mau kita gunakan, program atau background services. Kalau teman-teman misalnya lebih suka berada di belakang layar gitu ya, artinya pekerjaan-pekerjaan di belakang layar, misalnya compiling atau misalnya rendering, maka mungkin bisa pilih background services. Tapi kalau misalnya kerja di Photoshop atau Visual Studio atau apapun itu, ya jangan lupa memilih program ya. Kemudian ada virtual memory. Virtual memory juga bisa rekan-rekan pilih. Ini virtual memorinya lebih baik di automatically ya, nggak usah di set-set ya. Oke, jadi seperti itu. Itu tips pertama. Tips kedua adalah system configuration. Jadi saya cukup masuk ke system configuration di situ. Kemudian kita klik ya system configuration. Oke, kita tunggu beberapa saat ya. Teman-teman bisa menunggu dulu. Kemudian kita memilih startup di sini ya. Kita memilih startup, open task manager. Kemudian di sini kita bisa memilih startup. Nah, di sini teman-teman bisa disable hal-hal yang nggak perlu untuk startup. Contohnya saya pengen disable nih yang namanya Microsoft Edge ya. Saya disable aja. Ya. Kita bisa sorting dengan disable atau enabled ya. Di sini banyak disablednya ya. Rekan-rekan bisa lihat tuh. Kemudian saya cuma aktifkan Windows Security dan Microsoft OneDrive ya. Kalau sisanya sudah disable, let's go ya. Tandanya kita sudah cukup optimal. Oke. Teman-teman juga bisa lihat sih konsumsi performance aplikasi yang digunakan gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini memori dan sebagainya. Kalau masih 50% itu nggak apa-apa ya. Oke, memorinya juga masih 45% itu nggak apa-apa. Oke, jadi artinya ini bergantung pada kebutuhan rekan-rekan. Berikutnya kita bisa melakukan optimasi terkait dengan grafik yang kita gunakan, terutama pada saat kita hendak gaming ya. Di sini ada menu gaming, kemudian kita bisa memilih gaming mode ya, dan di sini kita mengatakan on, artinya kita turn off background services pada saat kita bermain game ya. Oke. Selain itu kita juga memiliki related setting terkait dengan grafik di sini ya. Di grafik di sini teman-teman bisa memilih grafik yang dibutuhkan untuk bekerja pada saat aplikasi tertentu digunakan. Contohnya kalau saya pengen pakai Visual Studio, di sini saya pilih option dan saya bisa menggunakan mana graphic card yang saya bisa gunakan. Tapi ini hanya berlaku kalau rekan-rekan menggunakan laptop yang memiliki 2 GPU. Berita baiknya sekarang banyak laptop yang menggunakan 2 GPU dan sudah mulai terjangkau. Jadi kalau Visual Studio saya pengen aktifkan high performance ya, maka saya bisa aktifkan high performance dengan menggunakan GPU NVIDIA GeForce saya. Tips berikutnya adalah mematikan UAC setting ya. Ini kalau teman-teman yakin sudah paham banget dengan komputer. Jadi UAC setting atau user account control ini biasanya membatasi kita melakukan interaksi untuk melakukan konfirmasi pada saat ada kebutuhan akses menggunakan admin. Nah, kalau kita matikan ini, itu akan mempercepat tentu saja ya. Jadi teman-teman bisa melakukan itu. Oke, caranya cukup klik ini ya di sistem config, kemudian kita klik launching, dan di sini kita matikan sampai never notify. Kemudian kita klik OK. Mudah bukan? Dan tips terakhir adalah tips yang terkait dengan bebersih ya. Kita bisa pilih disk clean up ya. Kemudian setelah itu kita akan melihat bahwa disk kita akan di clean up. Rekan-rekan bisa melihat itu ya. 5 GB sendiri bisa kita clean out. Kalau kita merasa kurang, kita bisa clean up system files. Akan tunggu beberapa saat, jadi update Windows dan sebagainya akan dihitung di sana ya.
rekan-rekan bisa melihat itu. Jadi Windows Update Cleanup dan sebagainya itu juga akan dibersihkan ya. Maka nanti rekan-rekan akan memperoleh pilihan yang lebih banyak di sini ya. Oke, pilihan yang lebih banyak lagi di sini. Di sini saya 5 GB, kemudian teman-teman juga bisa membersihkan yang kita sebut dengan sistem resource dan shadow copies. Jadi bisa cuma recent aja yang disimpan ya. Oke. Selain itu juga kita bisa melakukan disk defragment ya. Jangan lupakan ini. Ya. Oke, kita coba optimize. Maka dia akan melakukan trim ya. Akan melakukan trimming ya untuk meningkatkan optimize. Tapi itu kita lakukan kalau kita udah clean up. Jadi habis clean up langsung optimize drives ya. Tapi kalau clean upnya cuma beberapa ratus mega sih nggak ngaruh ya. Tapi kalau misalnya teman-teman clean upnya sampai 5 GB, 3 GB itu akan ngaruh. Jadi kira-kira seperti itu untuk upaya kita meng-clean up dan juga meningkatkan performa Windows 11 kita. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di komentar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.